Halo semuanya, aku Uci. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan yang luar biasa dari Farasa dan Nusantara. Yaps, aksi donor darah yang diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat. Yuk kita lihat keseruannya. Ada yang kelewat. Halo Kak. Halo Kak, Aku mau nanya nih, ini tuh apa ya Kak? ini tuh door prize untuk peserta yang berhasil ataupun nggak berhasil donor darah Kak. Wow. Boleh perkenalkan diri dan di sini Kakak sebagai Aku di sini sebagai ketua koordinator dan registrasi juga, dan namaku Susi Ardianti. Di sini kira-kira ada apa aja nih Kak yang ada di meja nih? Oh gitu, ini ada bantal sofa, ini ada bantal leher, terus habis itu bantal mobil juga, ini ada tumbler, ini ada pouch Rose Farah, pouch Anafa, sama ada baju. Jadi untuk acara donor darah ini nggak hanya untuk kesehatan, tapi para peserta juga diberikan beberapa door prize. Halo Kak, permisi saya mau tanya ini untuk tempat pendaftarannya nggih? Kalau untuk pendaftaran gini, data apa aja yang harus disiapkan Kak? Datanya biasanya KTP, nama, alamat, nomor telepon, sama tanggal lahir, itu aja sih. Cukup itu saja Kak? Oke, untuk prosesnya lama nggak Kak? Enggak, tinggal input data, maksudnya data dirinya, udah tinggal dicek langsung. Terima kasih ya Kak. Oke, sekarang aku mau wawancara orang yang lagi donor darah. Yuk. Permisi Tante, boleh perkenalan dulu sebentar? Nama Tante siapa? Made Mariasa. Gimana perasaan Tante waktu lagi donor nih? Ada perasaan senang, ada perasaan takut karena ini pertama kalinya. Mungkin semoga semua berjalan lancar sih. Oke, thank you ya Tante. Semangat Tante. Ih. Lihat-lihat yang lain. Saya pribadi udah sering kali ya. Kalau nggak salah ini yang ke-9 kali. Yang ke-9 kali. Wow, ternyata bapaknya udah 9 kali donor darah. Keren banget. Oke, perkenalkan nama saya Ketut Handi Martiaksa, saya dari pabrik PT Farasa Jaya. Hari ini saya melakukan donor darah. Oke Kak, saya mau tanya, gimana pesan Kakak untuk orang lain yang masih ragu atau takut untuk donor darah? Oke, makasih. Jadi untuk teman-teman semua, donor darah itu sangat baik untuk kesehatan kita. Jadi ibarat kita kalau rutin melakukan darah, kita mendapatkan kesehatan. Jadi kita akan memproduksi darah-darah baru, darah-darah segar lagi. Jadi otomatis kita pasti memberikan dampak kesehatan untuk tubuh kita sendiri. Makasih. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Boleh perkenalkan nama dulu Pak? Ya, saya dengan Dr. Ernest Jonathan, saya dari staf dari PMI Provinsi Bali. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan buat Bapak. Yang pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang sistem pengumpulan darah secara bergiliran di komunitas atau organisasi? Baik, menurut saya sangat baik ya, karena kalau hanya mengandalkan dari gedung PMI saja itu tentu saja sangat tidak cukup. Jadi kita sangat terbantu dari ada komunitas-komunitas yang mengadakan donor darah rutin, sehingga kebutuhan darah atau permintaan darah itu bisa tercukupi dengan baik. Oke. Gitu. Untuk manfaatnya dari donor darah kira-kira apa aja Pak? Baik, ini saya bagi dua ya. Jadi manfaat dari pendonor itu sendiri dan untuk orang lain. Pertama, kalau untuk dari pendonor sendiri, satu untuk kesehatan dirinya sendiri. Jadi salah satu manfaatnya adalah menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Selain itu juga bagus untuk psikologis si pendonor tersebut, karena setelah pendonor darah artinya kan sudah beramal seperti itu ya. Jadi mungkin ada sering orang-orang bilang setelah donor tuh enakan, lebih enteng, karena mereka sudah istilahnya tuh sudah berderma dan merasa wah saya udah bisa membantu orang nih gitu, walaupun dengan cara yang sangat sederhana gitu.
Kemudian untuk kedua, untuk orang lain jelas itu bisa memenuhi kebutuhan darah, artinya bisa menyelamatkan nyawa orang lain dengan cara yang sangat sederhana, sesimpel donor darah saja. Gitu. Oke. Terus apa aja sih Pak pantangan sebelum donor darah? Pantangannya ya? Iya, gitu. Mungkin lebih ke syarat saja kali ya. Kalau syaratnya itu yang jelas dalam kondisi sehat dan misalnya tidur cukup, sudah makan atau sarapan. Juga kalau misalnya ada konsumsi obat-obatan, mohon diinfokan ke petugas, dan juga kalau misalnya menderita suatu penyakit juga bisa diinfokan ke petugas. Jadi petugas kamilah nanti yang akan memilah sesuai kondisi si pendonor tersebut. Intinya harus sehat terlebih dahulu. Prinsipnya yang sehat menolong yang sakit, seperti itu. Ya. Baik, cukup itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Baik, sama-sama. Terima kasih. Membantu kepada masyarakat pada umumnya yang membutuhkan darah, karena setahu kami stok darah itu masih terus kurang. Mungkin saya sendiri sudah banyak menemukan kasus dan beberapa keluarga begitu ketika membutuhkan darah tapi stok darah habis, itu merasakan bagaimana bingungnya perasaan waktu itu. Kan kita juga tidak bisa menuntut kepada pihak untuk selalu menyediakan darah. Ya udah, ini kita wujudkan menjadi sebuah gerakan yang bersifat kontinuitas ya, karena hal ini pun tidak terlalu membebani bagi saya yang mendonorkan darah, tidak terlalu beban bagi saya karena itu hal yang bersifat gratis. Saya ajak kepada semua teman-teman yang punya komunitas ataupun yang punya persekutuan begitu, kita buat masing-masing kegiatan donor darah kecil. Kita juga secara langsung membantu PMI, secara tidak langsung juga membantu teman-teman kita yang sekiranya nanti membutuhkan donor darah, terutama yang memiliki golongan darah yang langka. Nah, itu ajakan dari saya. Semoga ada banyak teman-teman yang terketuk hatinya untuk kita sama-sama melakukan kebaikan, dimulai dari yang paling kita bisa. Itu dia keseruan kegiatan donor darah hari ini. Sampai jumpa di proyek berikutnya. Dadah!